Jadi kalau bimbingan ini ngabri Pak Penguji. Jadi kebetulan satu sekolah 6 orang yang saya bimbing. Jadi kalau mereka bimbingan semua di sekolahnya 6 orang hilang, Pak. Untungnya alhamdulillah Pak, untuk angkatan ini luar biasa. Saya mendapatkan rezeki yang luar biasa angkatan ini karena kebetulan saya punya tugas banyak ke Karawang, punya banyak tugas juga ke Subang, Pak. Jadi boleh mendapatkan kepada teman-teman ini. Pak Mentor seperti yang lalu nanti kami minta perkenan Bapak juga untuk memberikan gambaran dan penguatan atas apa yang disampaikan teman-teman ini. Pak Penguji yang saya hormati, pertama Pak Kardia. Pak Kardia ini adalah guru agama di SMK Negeri Banyusari, Karawang, Pak. Dan hasil dari orientasi beliau sebulan ya Pak ya, sebelum masuk ke Lansar, mendapatkan pemahaman bahwa pada anak-anak kelas 10 ini masih lemah di dalam menghafal Al-Quran, sehingga Pak Kadi mempunyai inisiatif untuk membuat peer teaching atau tutor sebaya. Nanti Pak Kadi akan secara menjelaskan. Kemudian Ibu Maria, saya turut berduka Bu, ya, tapi itu sangat kuat karena menjelang seminggu ya, seminggu. Baru seminggu pas seminggu lalu Ibunda tercinta dari Ibu Maria meninggalkan beliau. Dan saya bilang harus kuat, selesaikan dulu, nanti nangisnya nanti, nangis lagi nanti ya. Sekarang harus selesai dulu. Ibu Maria ini guru sejarah ya Bu ya, bahasa Indonesia, tapi mengambil metode pembelajaran pasal amplop untuk lebih menguatkan peserta didik untuk menyusun cerita, khususnya di cerita sejarah. Dan kemarin sempat cerita juga Pak Mentor, saya sempat berjanji ke Bu Maria mencarikan buku, tapi ketika hujan kan tadi mau minta belum bisa. Jadi insya Allah saya akan kirimkan buku-buku yang bisa saya sumbangkan ke Bu Maria ya untuk cerita sejarahnya. Jadi kembali lagi Pak Penguji di rancangan sudah menyampaikan bahwa ingin meningkatkan bagaimana peserta didik lebih mudah untuk memahami cerita melalui puzzle amplop. Kemudian Ibu Isti ini guru matematik ya, guru matematik sama dengan Ibu Kim tadi hanya di beda sekolah, Bu Isti di SMK Banyusari Karawang, dan Ibu Isti mencoba memasukkan konsep-konsep dari 4.0 dengan 4C-nya ini di dalam metode pembelajaran problem solving, khususnya pada pelajaran matematik, dan lebih khusus lagi pada kompetensi dasar apa Bu? Statistika ya di kelas 10. Selengkapnya nanti masing-masing silakan menyampaikan 10 menit, dimulai dari Pak Andi, dilanjutkan dengan Bu Isti dan Bu Maria. Silakan. Mohon izin menyampaikan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada coach, mentor yang tidak pernah lelah membimbing sehingga bisa sampai di hari yang bersejarah bagi saya di hari ini. Juga kepada penguji Rusdi yang menyempatkan waktunya membimbing penguji pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan aktualisasi yang berjudul peningkatan hafalan Al-Quran pada kelas 10 RPL dengan metode tutor sebaya melalui program rumah tahfidz. Adapun kegiatan aktualisasi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mengenai konsultasi dengan mentor. Tadi seperti yang sudah disampaikan pada kelompok yang lain juga, ini menjadi langkah awal sebagai izin, mohon permohonan izin, kemudian meminta dukungan, saran dan lain sebagainya dari mentor terkait dengan aktualisasi yang akan dijalankan di SMKN 1 Banyusari. Di sini membuat janji memang pada hari Senin pada saat itu Bapak tidak ada kegiatan dinas di luar, sehingga memang konsultasi di awal di hari Senin itu konsultasi by phone, lewat WA dan lain sebagainya. Berjanji membuat janji untuk melaksanakan bimbingan di hari berikutnya. Akhirnya di sini dapatkan beberapa output, selain memang saran terkait dengan program yang akan saya jalankan, kemudian perizinan dan lain sebagainya. Adapun nilai-nilai dasar yang bisa diterapkan pada saat pembelajaran ini di langkah ini adalah yang pertama adalah nasionalisme. Di situ ada poin kerjasama, musyawarah dan saling menghargai. Kemudian ada etika
publik tadi ketika misalkan menyampaikan rancangan program itu dengan etika, sopan dan santun, ataupun dengan komitmen mutu. Karena program rumah tahfidz ini adalah yang baru saya coba. Sebenarnya ada pembiasaan yang sudah berjalan, cuma ketika itu dirasa masih kurang ini, saya coba untuk membuat inovasi program dengan membagi beberapa kelompok. Ini juga sebenarnya dijalankan di kelas yang lain, cuma memang untuk dijadikan sampel saya lakukan di kelas 10 LPL. Next. Adapun kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu fokus group discussion. Ini adalah musyawarah guru PAI yang ada di SMKN 1 Banyuwangi. Ini adapun yang pertama adalah meminta guru PAI tersebut untuk melakukan koordinasi mengenai program aktualisasi yang akan saya laksanakan, meminta saran dan dukungannya. Dan di sini juga banyak sekali masukan terkait target yang diterapkan seperti apa, kemudian kualifikasi dari tutor yang nantinya dijadikan tutor itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini juga saya dapat masukan dari teman-teman di guru PAI. Kemudian di sini ada nilai-nilai seperti etika publik dan komitmen mutu tadi. Kembali lagi kepada komitmen mutu dan kerjasama. Selanjutnya membuat rancangan program rumah tahfidz. Karena saya ini desainnya itu membuat program rumah tahfidz ini. Yang pertama adalah menyusun program. Adapun yang disusun adalah selain program, kemudian ada silabus program rumah tahfidz, yang mana di sana ditentukan, karena saya desain itu pelaksanaan rumah tahfidz ini adalah 10 hari. 10 hari, dalam 10 hari waktunya awalnya waktu saya desain itu 1 jam. Karena pelaksanaan rumah tahfidz ini ada di luar pembelajaran, artinya setelah pulang sekolah pada asar. Cuma memang sering berbenturan dengan kegiatan ekskul yang lain, akhirnya saya mencoba sempit waktunya hanya 40 menit dalam satu pertemuan itu. Dalam waktu pertemuan itu kemudian target setiap harinya one day 10 ayat. Jadi satu hari itu ditargetkan siswa itu menambah hafalan itu 10 ayat yang sisa. Itu pun nanti ada berbagai kelompoknya. Jadi sosialisasi setelah tadi saya membuat program, kemudian targetnya seperti apa, waktunya seperti apa dan lain sebagainya, saya mensosialisasikan kepada seluruh peserta didik. Ini dilakukan pada saat pembiasaan, karena alhamdulillah di sekolah kami itu ada pembiasaan pagi yang rutin dilaksanakan. Nah itu saya sampaikan tentang rencana program rumah tahfidz ini, cuma memang tidak dilaksanakan di seluruh kelas, akhirnya sampelnya saja di kelas 10 RPL. Kemudian saya juga sosialisasi di kelas 10 RPL-nya yang akan dijadikan sebagai aktualisasi dari program rumah tahfidz ini. Kemudian melakukan seleksi tutor. Tadi hasil dari masukan dari guru PAI, akhirnya diseleksi siapa yang memang terkualifikasi untuk dijadikan tutor. Karena memang masalah hafalan baca Al-Quran ini kan tidak mudah sebenarnya. Mencari yang ideal itu susah banget ketika memang di usia memang seperti itu. Apalagi memang ini basic sekolahnya umum. Kalau mungkin di dunia sekolah kita ataupun di pesantren mudah untuk itu. Tapi memang alhamdulillah ada yang memang ada yang pas untuk dijadikan tutor sebagai motivasi kepada yang lain juga. Di sini kemudian selain memang menyeleksi siapa yang layak jadi tutor, di sini juga sekaligus mengelompokkan, karena kita satu persatu melihat bacaannya, mendengarkan bacaannya, dan kemudian capaian hafalannya sampai surat apa. Nah itu sebagai langkah awal untuk dijadikan masuk ke kelompok apa, grade berapa. Itu nanti ada grade-grade-nya sebagai pengelompokan itu. Nah ini ada grade A, grade B, dan grade C. Ini untuk grade A nanti dia dimulai dari Al-Qari'ah sampai Asar. Artinya ketika dia dites, capaian terakhir yang dia hafal adalah surat At-Takasur. Maka dia melanjutkan surat tersebut sampai dihitung itu kurang lebih sampai surat Asar itu ada 100 ayat. Pokoknya 100 ayat dalam waktu 10 hari. Kemudian untuk yang grade B At-Takasur sampai Al-Lail. Berarti dia capaian hafalannya Al-Asyar. Seperti itu dan seterusnya. Jadi grade-grade ini disesuaikan dengan tadi ketika tes